belajar matematika, insya Allah kita pasti bisa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perkalian dengan cara bersusun, kemudian pembagian tanpa sisa, dan pembagian bersisa. Ikuti yuk cara-caranya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama. Kita akan belajar yang pertama adalah perkalian dengan cara bersusun. Pastikan kalian memiliki penempatan ratusan, puluhan, dan satuan agar kalian mampu memahami perkalian dengan baik. Oke, kita masuk ke contoh. 234 dikali 25 sama dengan, kita masuk menggunakan cara yaitu cara bersusun. 234 dikali 25. Yang pertama, kita akan mengalihkan satuan dengan satuan, yaitu 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20, maka ditulis 0 simpan 2. Kenapa ditulis 0 simpan 2? Karena 0 adalah satuan dan 2 adalah puluhan. Oke, kita lanjut. 2 bisa disimpan di mana saja, bisa di atas 3 atau bisa di luar. Yang penting harus diingat bahwa kita telah menyimpan. Setelah itu, kita mengalihkan 5 dengan 3. Di mana 3 di sini adalah puluhan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Tadi yang kita simpan 2, kemudian kita tambah 2, sama dengan 17. Maka kita tulis 7, disimpan 1. Setelah itu kita mengalihkan lagi 5 dengan 2. Di mana 2 di sini adalah tempatnya ratusan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita menambahkan 1, maka ditulis 11. 11 ditulis karena tidak ada lagi pengalih setelahnya. Setelah itu kita masuk ke angka puluhan yaitu 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Tapi, di manakah disimpan 8? Apakah di bawah 0 atau di bawah 7? Nah, karena 2 merupakan puluhan dikalikan dengan satuan, jawabannya kita simpan di bawah puluhan. Maka, 8 disimpan di bawah 7. Lanjut. 2 dikali 3 sama dengan 6, sama puluhan dengan puluhan, kemudian kita simpan di bawah ratusan. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, di bawahnya ribuan. Maka jawaban yang pertama kita dapat adalah 1170, kemudian jawaban yang kedua kita dapat adalah 468. Setelah itu kita menjumlahkan 0, tidak ada penjumlahnya, maka ditulis 0. 7 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian kita tulis 5 seperti biasa, satunya disimpan. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 6 sama dengan 8. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka kita mendapatkan hasil 234 dikali 25 sama dengan 5.850. Oke, kita lanjut ke pembagian tanpa sisa. Yang perlu kalian pahami, perkalian kalian lancar, insya Allah pembagian juga pasti lancar. Kita buktikan. 5 kali 6 sama dengan 30, maka 30 dibagi 6 sama dengan 5, kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. Mereka terkait satu sama lain. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh, yaitu pembagian bersusun atau biasa disebut dengan pembagian kurung atau biasa disebut dengan pembagian porogatif. Oke, kita langsung saja. 248 dibagi 4. 248 dibagi 4 sama dengan berapa? Oke, kita masuk ke pembagian bersusun. Kita pertama melihat 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 4 karena 2 lebih kecil daripada 4. Maka kita akan mengambil angka setelahnya. Maka kita mengambil angka 24.
Sekarang kita membagi 24 dibagi 4 sama dengan berapa? Maka kita harus mengingat bahwa berapa dikali 4 hasilnya 24. Maka pembaginya adalah 6, karena 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka kita tulis kembali 24. Kemudian kita mengurang 24 dikurang 24 hasilnya sama dengan 0. Tapi karena masih ada angka di sebelahnya, maka tidak perlu ditulis 0. Jadi kita langsung masuk ke 8. 8 langsung diturunkan ke bawah. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kenapa? Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dibagi 4 tadi jawabannya adalah 2. Oke, maka hasilnya adalah 62. Jadi 248 dibagi 4 sama dengan 62. Oke, kata kunci yang harus kalian pahami adalah hafalkan perkalian pembaginya agar lebih mudah. Contoh, jika belum paham, kalian mulai dari 1. 1 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 4 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Dan seterusnya, sampai kalian menemukan angka yang harus kalian cari. Oke? Kita lanjut ke pembagian bersisa. Cara pembagiannya sama dengan pembagian yang sebelumnya atau yang tanpa sisa, yaitu menggunakan cara bersusun atau Voronezh, tapi memiliki sisa. Oke, kita masuk langsung di contoh. 247 dibagi 6 sama dengan berapa? 247 dibagi 6. Seperti tadi, karena 2 lebih kecil daripada 6, maka kita mengambil angka setelahnya. Jadilah 24. 24 dibagi 6 sama dengan berapa? Berapa dikali 6 hasilnya 24, maka didapatlah 4. Karena 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke? Kemudian kita kurang menghasilkan 0, tidak perlu ditulis. Kemudian kita turunkan 7. Sekarang kita mencari angka yang mendekati atau sama dengan 7. Apakah 6 bisa sama dengan 7? Tentu tidak, karena 6 lebih kecil daripada 7. Maka langsung saja kita ambil 1 kali 6. Maka jawabannya adalah 1. 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian kita kurang 7 dikurang 6 sama dengan 1. Maka 1 ini tidak perlu lagi diapa-apakan, cukup disimpan di situ saja. Maka dijawablah 247 dibagi 6 sama dengan 41 sisa 1. Oke, sampailah kita di akhir pembelajaran. Tapi sebelum itu, Bu Santi akan memberikan kalian soal. Soalnya ada 2, tapi A, B, C, A, B. Jadi semua jumlah soalnya ada 5. Yang pertama, hitunglah perkalian di bawah ini dengan cara bersusun. A, 264 dikali 26. B, 363 dikali 37, C, 172 dikali 48. Yang kedua, hitunglah pembagian di bawah ini dengan cara bersusun atau Voronezh. A, 256 dibagi 4, kemudian B, 357 dibagi 5. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang Santi sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Selalulah berusaha, selalu berlatih, dan pantang menyerah. Karena matematika itu jika dipelajari terus, insya Allah pasti akan bisa. Oke, sekian dari Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.